Sugeng pepanggihan malih kalian kula Pangeran Lali Jiwo wonten ing segmen budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat atau membahas tentang ciri atau tanda kodam menempati di dalam tubuh kita. Kodam paling banyak biasanya atau keseringan itu mendampingi entah itu di kanan, di kiri, di depan atau di belakang. Ada yang menempati di dalam tubuh kita. Ada pun ciri-cirinya, beberapa ciri, namun yang saya angkat di sini adalah yang kebanyakan ada di tanda-tanda orang awam. Sebagian akan saya angkat dan sebenarnya itu masih banyak sekali tanda-tandanya kalau sosok kodam itu berada di dalam tubuh kita, bukan di samping sebagai pendamping, tapi kali ini akan saya angkat bahwa ciri atau tanda itu kodam ada di dalam tubuh kita atau panjenengan semuanya. Nah, untuk ciri yang pertama, kita sering bermimpi. Bisa bermimpi dimasuki oleh sesosok makhluk atau sesosok penampakan astral atau benda-benda gaib itu masuk seolah-olah itu nyata, merasuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu sebenarnya kalau di terawang tidak kelihatan secara mata lahir kita, tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar kita, namun sebenarnya itu ada di dalam tubuh kita. Nah, ini untuk tanda-tanda yang pertama, kita sering bermimpi dimasuki atau dirasuki oleh sosok-sosok gaib atau benda-benda gaib. Nah, itu tandanya kalau kodam itu ada di dalam, bukan di samping. Itu salah satu ciri tanda yang pertama. Nah, untuk ciri yang selanjutnya, yang kedua adalah panjenengan itu sering mendapat isyarat atau pertanda. Nah, ini isyarat ini bukan isyarat yang kebanyakan atau yang sering orang awam dapatkan, namun ini firasat yang sangat kuat. Seolah-olah yang mempunyai firasat atau pertanda itu sangat yakin baik itu di dalam hati, di dalam pikiran, itu sangat kuat pertanda itu. Contohnya seandainya akan adanya sesuatu hal yang besar atau kejadian yang penting, yang heboh, itu beliaunya itu diberi isyarat yang kuat, entah itu melalui mimpi atau pikiran atau hati yang sangat-sangat kuat dan tidak selang begitu lama atau sesuai isyarat itu akan terjadi nyata. Nah, itu sebagai tanda yang menjadi bahwa kodam itu berada di dalam, bukan di samping. Nah, itu untuk tanda kebanyakan bahwa sosok kodam itu berada di dalam, bukan di samping. Nah, itu tanda yang kedua. Tanda yang kedua, selanjutnya yang ketiga, tanda atau ciri kalau kodam itu berada di dalam tubuh kita, bukan di samping, itu selalu muncul usaha untuk saling berinteraksi antara diri panjenengan atau kita dengan sosok kodam itu. Nah, biasanya ini keterkaitan antara pikiran dengan sosok kodam itu, atau hati yang terkait dengan sosok kodam itu akan muncul secara refleks, muncul keinginan untuk saling berinteraksi
atau bahkan berkomunikasi. Nah, pada umumnya hal-hal seperti ini akan muncul di suatu suasana yang hening, nyaman, tenang, atau di saat-saat sendiri, bahkan yang kebanyakan itu saat-saat boleh dibilang ritual atau kegiatan menyendiri. Nah, itu biasanya muncul sering keinginan atau sering muncul interaksi antara diri panjenengan atau kita dengan sosok kodam yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ini tanda bahwa kodam itu berada di dalam tubuh kita, itu intuisi panjenengan atau kita itu akan semakin hari semakin kuat. Intuisi kita semakin tajam, semakin hari semakin kuat, semakin tajam, padahal seolah panjenengan itu tidak merasa punya kodam pendamping atau diberi kodam pendamping, atau secara sadar kalau panjenengan atau kita itu mempunyai sesosok kodam. Nah, itu biasanya untuk orang-orang awam, intuisi akan secara signifikan akan semakin kuat, akan semakin tajam. Nah, itu tadi yang diakibatkan oleh energi yang dihasilkan si kodam itu yang di dalam tubuh kita, itu mendorong intuisi kita yang semakin kuat dan semakin tajam. Nah, itu biasanya terjadi ada satu tanda kalau panjenengan atau kita yang di dalam tubuh itu terdapat atau bersemayam kodam. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, ciri atau tanda bahwa kodam itu berada di dalam tubuh kita itu cenderung lebih nyaman, lebih tenang, lebih senang kalau kita itu berada di saat sendiri, atau lebih nyaman di kesendirian, di kesunyian. Itu biasanya tandanya seperti itu. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena di saat sendiri atau sepi atau hening itu kita akan merasa tenang, nyaman, akan merasa bahwa kita sudah punya lawan atau kawan untuk berinteraksi, yaitu secara sadar atau tidak sadar bahwa yang merupakan teman atau lawan berinteraksi kita itu adalah kodam itu sendiri. Nah, kodam itu sendiri membuat kita lebih nyaman untuk sendiri, sunyi, tenang. Itu serasa kita mempunyai teman untuk berinteraksi. Nah, itu tandanya kalau kita atau di tubuh kita itu terdapat atau bersemayam kodam. Nah, untuk ciri atau tanda selanjutnya, di saat hening sendiri itu biasanya kita bisa melihat atau berinteraksi dengan sosok kodam. Nah, ini biasanya di level yang lebih tinggi atau yang lebih agak sedikit peka akan adanya interaksi dengan hal-hal atau sosok-sosok kodam itu. Cuman ini biasanya yang dirasakan kalau pribadinya itu memang belum mengerti sepenuhnya bahwa kodam itu bertempat di dalam atau di luar. Nah, ini biasanya untuk ciri ini biasanya dia lebih senang kalau sendiri, hening, sepi. Itu biasanya bisa melihat atau berinteraksi, entah itu lewat lahir atau batin, atau bahkan hanya secara pikiran aja. Nah, itu biasanya berbentuk bisa berwujud atau sesosok sinar, atau muncul seperti cahaya, atau berbentuk juga bisa semacam energi gaib yang berinteraksi dengan panjenengan atau kita. Nah, ini juga kalau di dalam keadaan sendiri
atau pas lagi saat ritual itu bisa berinteraksi langsung, akan terlihat sangat jelas kalau sudah mencapai di level ini atau di tingkatan ini. Biasanya kalau sudah sering ada keterkaitan atau keinginan untuk komunikasi atau interaksi, nah ini biasanya kalau dilakukan ritual akan terlihat jelas. Nah itu biasanya seperti itu. Nah untuk ciri atau tanda selanjutnya, panjenengan itu sering lupa ingatan atau kesurupan, bahasa gampangnya, atau sampai lepas kendali. Nah kesurupan ini biasanya hanya di waktu-waktu tertentu, biasanya hanya di waktu-waktu yang tertentu, bukan di sembarang waktu. Jadi sosok kodam itu masuk atau merasuk ke dalam tubuh kita. Nah itu dengan adanya tanda kesurupan itu, atau lepas kendali, atau lupa ingatan sejenak. Biasanya seperti itu, dan ini waktu-waktunya biasanya bisa dirumuskan atau di waktu-waktu tertentu saja. Biasanya ada tandanya. Nah seperti itu. Banyak tandanya untuk menandai hal-hal momen-momen seperti ini. Nah itu untuk tanda yang beberapa tadi. Yang ke-7. Nah untuk selanjutnya, tanda atau ciri bahwa kodam itu berada atau bersemayam di dalam tubuh kita, itu panjenengan semakin peka, semakin sensitif. Panjenengan menjadi sangat peka terhadap energi-energi yang ada di sekitar kita. Entah itu di benda, entah itu di sosok, entah itu di hewan, entah itu berbentuk aura, itu akan semakin peka, semakin sensitif. Nah, ini ditimbulkan dari adanya energi-energi yang berasal dari kodam di dalam tubuh kita atau di panjenengan. Nah, untuk ciri yang selanjutnya, yang ke-9, itu Anda atau saya mempunyai kemampuan khusus secara mendadak. Mempunyai kemampuan khusus ini datang dengan secara tiba-tiba atau secara mendadak. Entah itu kemampuan penyembuh, atau kedikdayaan, atau kejayaan, atau penglarisan, dan banyak macamnya. Itu sesuai dengan sifat atau energi kodam yang ada di dalam tubuh panjenengan atau kami. Nah seperti itu biasanya muncul daya yang mendadak di diri kita, biasanya seperti itu. Nah ini tidak menutup kemungkinan bahwa untuk ciri atau tanda itu sebenarnya ini hanya sebagian kecil. Banyak lagi untuk tanda atau ciri yang lebih spesifik, lebih akurat. Nah ini saya angkat ciri atau tanda yang mungkin lebih orang awam seperti kita itu bisa melihat ini atau merasakan ini. Jadi sebenarnya banyak sekali tanda atau ciri yang lebih akurat, yang bisa dicermati, bisa diteliti oleh guru-guru kita yang lebih mumpuni, yang lebih mampu dalam hal spiritual ini. Nah itu tadi tanda-tanda bahwa di tubuh kita atau di tubuh panjenengan itu bersemayam atau juga terdapat sesosok kodam. Nah kodam itu jangan disalahartikan langsung jin, gentayangan, perahyangan yang ngampar, itu bukan. Jadi kita husnudon aja, berharap baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di diri kita walaupun ada sesosok atau semacam kodam itu, bahwa ada yang mengendalikan, tidak lain tidak bukan ada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi bahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung segmen ini atau channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat sebagai penambah wawasan kita panjenengan sedaya. Saling mendoakan, saling bertaut dalam doa,
tidak ada buruknya, kita saling mendoakan. Semoga panjenengan sedaya di sana dimudahkan rezekinya, dibarokahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, disehatkan badannya sampai sekeluarga-keluarganya. Saya cukupkan video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya dan bahasan-bahasan yang lebih menarik di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.